Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Akhiruddin dari PGMI 4 akan menjelaskan tentang materi makanan, gizi, dan penyakit. Makanan merupakan faktor yang menentukan kesehatan individu. Oleh karena itu, ketika kita makan, hendaknya memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan bukan hanya mengacu pada kesukaan. Kita harus tetap makan teratur meskipun sedang tidak nafsu makan. Makanan yang kurang bergizi dan waktu makan yang tidak teratur dapat menyebabkan kekebalan tubuh menurun dan kesehatan terganggu. Agar kita dapat memilih makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, kita perlu mengetahui tentang fungsi zat-zat makanan, kuantitas, dan kualitas zat makanan yang diperlukan. Menurut fungsinya di dalam tubuh, zat-zat makanan dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, zat makanan sebagai sumber kalori atau tenaga, yang berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua yaitu zat makanan pembangun tubuh, yakni protein dan air. Yang ketiga yaitu zat makanan sebagai pengatur kondisi tubuh agar tetap bugar. Zat makanan sebagai sumber kalori atau tenaga. Tenaga dibutuhkan manusia selama hidupnya, baik untuk bergerak maupun bekerja. Dalam penggolongan zat makanan yang merupakan sumber tenaga yaitu karbohidrat, lemak, dan kelebihan protein yang tidak dapat dipergunakan sebagai zat pembangun. Yang kedua yaitu zat makanan pembangun tubuh. Zat gizi yang diperlukan untuk membangun jaringan-jaringan tubuh disebut zat pembangun, yakni protein, garam-garam mineral, dan air. Namun yang terpenting dari zat-zat makanan yang kita makan adalah protein, karena protein sebagai pembangun sel-sel yang utama. Sel-sel menyusun jaringan dan jaringan-jaringan menyusun organ dan organ-organ menyusun sistem dalam tubuh. Yang ketiga yaitu zat makanan sebagai pelindung dan pengatur tubuh. Zat-zat gizi yang diperlukan untuk mengatur semua ini disebut zat pengatur, yakni vitamin, mineral, dan air. Zat-zat gizi diperlukan dalam jumlah sedikit sekali tetapi harus selalu ada dalam makanan. Vitamin diperoleh dari makanan, oleh karena itu makanan yang kita makan harus mengandung vitamin yang cukup. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni kelompok vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut di dalam air antara lain meliputi vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B11, B12, dan vitamin C. Makanan sehat. Makanan merupakan faktor yang menentukan kesehatan individu. Oleh karena itu, makanan yang kita makan harus merupakan makanan yang sehat. Artinya bahwa makanan kita harus higienis dan bergizi tinggi. Makanan yang higienis yaitu makanan yang bebas dari kuman, penyakit, dan tidak mengandung zat racun yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan makanan bergizi yaitu makanan yang mengandung kalori, protein, terutama protein yang mengandung ke-10 asam amino esensial, lemak, vitamin, mineral, dan air. Untuk memenuhi ke-10 itulah kita harus menyusun makanan atau menu agar makanan yang kita makan cukup mengandung nilai gizi. Penyakit akibat kekurangan gizi. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein, yaitu penyakit kwashiorkor atau kekurangan protein, dan penyakit marasmus terjadi karena kelaparan, kekurangan protein, kalori, dan zat gizi lain. Penyakit akibat kekurangan vitamin. Yang pertama, penyakit akibat kekurangan vitamin A, yaitu kebutaan, kulit kasar, lelah, peradangan mata, gangguan jaringan epitel, permukaan saluran pernapasan, dan pencernaan. Yang kedua, kekurangan vitamin B1, beri-beri atau peradangan saraf, kerusakan jantung, badan lemah, depresi. Kekurangan vitamin C, gusi berdarah, daya tahan tubuh lemah,
mudah terserang pilek, kulit mudah mengelupas, lesu, kurang nafsu makan, dan cepat marah. Penyakit akibat kekurangan mineral. Yang pertama, gangguan jantung dan ginjal, gangguan pernapasan, pembekuan darah lambat, tulang dan gigi rapuh, rakitis, sakit tulang, lesu, hilang nafsu makan, gangguan mental, gangguan pencernaan, anemia, dan pucat pada kulit. Penyakit gondok pada anak menimbulkan kemunduran fisik dan mental. Penyakit akibat kelebihan gizi. Kelebihan gizi baik kualitas maupun kuantitas dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Kelebihan energi yang dikonsumsi dapat disimpan pada jaringan dalam bentuk lemak. Kelebihan jaringan lemak dalam tubuh dapat menimbulkan efek yang meluas pada sistem organ tubuh yang lain. Di samping itu, kelebihan lemak menyebabkan bentuk tubuh menjadi tidak proporsional, tinggi dan berat badan tidak seimbang. Penyakit akibat obesitas merupakan salah satu faktor terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, batu empedu, dan penyakit-penyakit lainnya. Terkait dengan materi yang telah saya paparkan tadi tentang makanan sehat dan makanan bergizi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iddu'a ghaira bagin wala 'adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Dan sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan firman Allah dalam surah Fatir ayat 12 yang berbunyi, wa ma yastawil bahrani hadza azbun furatun sa'idun syarabuhu wa hadza milhun ujaj wa min kulli ta'kuluna lahman tariyan wa tastahrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawahira litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.